Nah, yang kedua, mengalami Injil. Mengalami Injil itu artinya adalah mengalami penebusan di dalam Kristus. Kenapa, Pak? Kenapa kita ini perlu ditebus? Ya, Kitab Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 dikatakan begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan akan Allah. Dan di dalam kitab Roma juga di dalam, saya carikan sebentar, di dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Nah, dikatakan tadi, kita karena semuanya telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23 mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa. Kita dilahirkan dalam keadaan dosa karena ada dosa keturunan. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 dikatakan upah dosa adalah maut. Nah, maut itu adalah kematian kekal selama-lamanya di neraka. Jadi itu tidak terbayangkan. Nah, tidak ada cara lain. Karena setiap orang yang dosa, Pak, dosa saya kecil. Nah, dosa itu tidak ada kategorinya. Dosa ya dosa. Ya tidak kecil, tidak besar. Bukan kayak orang hutang saya sedikit ya, nggak usah dianggap, itu tidak. Ya, dosa itu dosa. Ya, dosa itu dosa, tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar, semua dosa upahnya satu, yaitu maut. Seperti yang ada di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Nah, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu di dalam Roma 6 pasal yang ke-23. Di dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia, perhatikan baik-baik, oleh kasih karunia, bukan karena perbuatan baik. Jadi Bapak, Ibu, dan semua saudara, jangan mau begini. Kamu kalau mau diselamatkan, kamu harus percaya plus berbuat baik. Kamu harus percaya plus memberikan persembahan. Kamu harus percaya plus melayani. Bapak Ibu, tidak. Alkitab mengatakan, Bapak Ibu boleh baca di dalam seluruh Alkitab, untuk mengalami penebusan dan mengalami keselamatan, itu betul-betul kasih karunia. Dan oleh kasih karunia, telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Apa itu penebusan? Jadi kalau begini, kalau pada zaman dahulu itu ada budak. Supaya budak itu bebas, harus ada orang yang membayar. Harus ada orang yang membayar kepada yang empunya budak itu dengan sejumlah uang. Nah, itu namanya ditebus. Ketika dia ditebus dengan sejumlah uang, lalu orang itu menjadi bebas. Demikian juga Bapak, Ibu, dan semua saudara, ketika kita semua ini ditawan oleh dosa. Kita semua ini ditawan oleh dosa. Ya, kita ini ditawan oleh dosa karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, untuk kita bisa terbebas dari maut, harus ada yang nebus. Harus ada yang nebus. Nah, yang nebus siapa? Yang menebus adalah Yesus. Dengan cara apa? Dia menerima akibat dari dosa. Karena itulah di dalam Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Tujuan Taurat adalah untuk menyatakan dosa. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, Yesus itu disalibkan. Itu bukan karena dia berbuat salah, itu tidak. Harusnya begini, kita ini orang berdosa, lalu kita menerima akibat dosa, kita harus digantung.
ya, karena dikatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, ya. Nah, akibat dari dosa, akibat dari Taurat itu adalah terkutuk ini. Nah, ketika Yesus digantung di kayu salib, itu dia menggantikan Bapak, Ibu, dan semua saudara. Itu menebus, menggantikan kita. Sehingga saya dan saudara tidak perlu lagi. Saya dan saudara tidak perlu lagi menerima akibat dosa dan tidak perlu lagi digantung di kayu salib. Karena apa? Yesus sudah melakukannya. Paling banter saudara itu memakai kalung salib, saudaraku. Itu bagian teringan yang saudara dan saya bisa lakukan. Paling, Pak, saya mau mengenang bagaimana kasih Kristus, saya mau mengenang bagaimana Yesus itu menggantikan saya di kayu salib. Alih-alih saudara buat salib kayu gede, pakai kayu, saudara memikulnya, saudara hanya menggantung sebagai sebuah hiasan yang keren. Ya, sebagai sebuah perhiasan yang keren dan mahal. Ya, it's okay, tidak ada masalah apa-apa. Pak, saya pakai ini nih, kalung salib ini supaya saya itu ingat bahwa harusnya yang disalib itu Yesus. Sekarang salibnya yang harusnya disalib itu Yesus, tetapi sorry ya, harusnya ini gara-gara kalung tadi ya, gara-gara mainan kalung itu ya, harusnya yang disalib itu saya ya, tapi ini untuk mengenang Yesus, sudahlah, ini salibnya saya gantung di sini. Saudaraku, sebetulnya ada yang lebih penting, yaitu kalau Yesus itu ada di dalam hatimu, jangan salibnya. Jangan salibnya. Nah, sebetulnya kan salib itu ya, maaf, salib itu kan lambang apa ya? Lambang kehinaan sebetulnya. Oke, di satu sisi adalah lambang kasih Kristus, lambang kasih Kristus. Waduh, Yesus rela mati disalibkan. Oke, kita memandang salib artinya kita memandang akan pengorbanan Yesus, kita memandang karya Kristus. Ketika dikatakan karya salib itu artinya Yesus sudah mati menggantikan saya, disalibkan di kayu salib karena menggantikan saya yang mestinya terkutuk. Oke. Tapi yang jauh lebih penting itu bukan masalah salibnya. Yang jauh lebih penting adalah kalau Bapak Ibu itu ingin mengalami akan kabar baik. Bapak Ibu ingin mengalami keselamatan kekal. Bapak Ibu ingin mengalami akan kasih Kristus. Bapak Ibu mengalami penebusan. Karena itulah hal pertama yang saya ingin doakan adalah keselamatan Bapak Ibu, keselamatan kekal. Nah, sebelum kita berdoa untuk berbagai macam penyakit dan berbagai macam kepergumulan, hal yang justru lebih penting adalah Bapak, Ibu, dan saya itu memastikan bahwa Bapak, Ibu percaya kepada Yesus. Ya, minta ampun kepada Yesus, percaya kepada penebusan, karena dikatakan bahwa dibenarkan dengan cuma-cuma. Ya, dibenarkan ya oleh kasih karunia, telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Nah, penebusan ketika kita ditebus itu kita dibenarkan, dan semuanya ini Pak, kita harus berbuat benar dulu, tidak, itu dianugerahkan, diberikan secara cuma-cuma. Nah, Pak, lalu kapan saya berbuat baik? Kapan saya berbuat benar? Karena saudara dibenarkan, dosa tidak lagi berkuasa atas hidup saudara. Ya, tubuh dosa saudara itu sudah kehilangan kuasanya. Lalu saudara dengan pimpinan dan pertolongan Roh Kudus, saudara lalu hidup benar setelah dibenarkan oleh Kristus. Oleh karena kasih karunia, saya dan saudara dibenarkan karena penebusan dalam Kristus. Karena itulah langkah pertama, kalau Bapak Ibu ingin mengalami Injil, ingin mengalami akan kabar baik, itu adalah dengan percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus, percaya kepada Kristus, percaya kepada penebusan yang Dia sudah lakukan dalam kehidupan kita.
Karena itulah pada malam hari ini, sebelum kita mengambil waktu untuk berdoa bagi pergumulan Bapak Ibu sekalian, saya ingin berdoa. Kalau Bapak Ibu dimanapun kau berada, belum pernah mengambil keputusan dan belum pernah sesadar-sadarnya bahwa iya ya, aku tidak tahu ini, kenapa aku jadi Kristen. Ya, kenapa aku ke gereja? Aku tidak tahu. Dan aku tidak pernah mengerti kebenaran ini. Mungkin saudara, orang tua saudara Kristen, ya ayah saudara Kristen, keluarga saudara Kristen, lo puji Tuhan. Ya, puji Tuhan itu merupakan hal yang sangat sangat baik. Itu merupakan hal yang bagus sekali, tapi perlu saudara mengerti, iya ya, aku ini diselamatkan karena aku ini percaya. Aku percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, percaya kepada Yesus yang sudah menebus aku dari semua dosa. Nah, momen itu, keyakinan itu harus jelas, supaya Bapak, Ibu, dan saya, kita semuanya itu tidak ragu-ragu dengan keselamatan saudara. Kalau saudara mati, masuk surga, bukan masuk neraka. Karena apa? Karena saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, dan sebagai penebusku. Karena itulah, yang pertama saya ingin berdoa terlebih dahulu. Saya ingin berdoa terlebih dahulu untuk Bapak, Ibu, dan semua saudara untuk memastikan bahwa Yesus itu ada di dalam kehidupan kita semuanya. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum pernah mendapatkan kepastian keselamatan dan Bapak Ibu ragu, mari berdoa bersama-sama dengan saya sekarang juga. Mari kita sama-sama berdoa. Nah, Bapak Ibu dimanapun kau berada, ketika engkau mendengarkan kebenaran firman ini dan engkau mengambil keputusan, memastikan keselamatan itu dalam kehidupanmu, engkau memastikan bahwa engkau percaya dimanapun kau berada, taruh tanganmu di depan dadamu dan katakan, Yesus, aku percaya kepadamu. Amin. Aku percaya kepadamu. Amin. Tebus aku dari semua dosaku, ampuni semua dosaku. Amin. Engkaulah penebusku. Engkau menebus semua dosa-dosaku. Aku percaya kepadamu. Sekarang bertahtalah dalam kehidupanku. Tuhan. Pimpinlah hidupku. Ya, Roh Kudus, tolong aku. Amin. Untuk aku mengalami akan Injil, mengalami akan Amin. kabar Dalam baik, nama Yesus. dan aku mengalami akan keselamatan itu. Amin. Aku Dalam menerima nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Aku menerima keselamatan yang kekal. Aku terima dengan cuma-cuma karena semuanya hanyalah kasih karunia. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.